Jadi secara kuantitatif kita lihat bahwa peran perempuan itu banyak yang bisa dilakukan gitu dengan jumlah pemilih yang melebihi laki-laki gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu bisa sebagai madrasah utama dalam pendidikan politik. Kita bisa menguliknya lebih jauh, Bu, bagaimana seorang ibu dan perempuan bisa menanamkan nilai-nilai anti politik uang tersebut sedari dini kepada anaknya gitu, Bu. Pertama itu dari diskusi di keluarga gitu, bagaimana apa kriteria misalnya kita memilih seorang pemimpin itu. Nah tentu di situ dia, jadi ada pendidikan politiknya di situ. Yang kita tahu itu adalah ini terjadi politik uang, tapi membuktikannya susah. Gitu. Akhirnya apa ya terjadi begitu, ya. Nah, syukur kalau masyarakatnya berprinsip gini, ambilnya semuanya dulu, nanti kita pilih terserah. Iya, lagi dia kan. Ini masyarakat nggak begitu. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dengan kami di podcast Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tentang demokrasi dan kepemiluan. Nah, pada bulan ini di tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Kartini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengangkat sebuah tema yang sangatlah penting, yaitu peran perempuan sebagai pilar utama dalam mendidik peserta dan pemilih agar berani mengatakan tidak pada politik uang. Telah hadir bersama kita Ibu Dewi Anggraini, dosen dari Ilmu Politik Universitas Andalas. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Ya, Bu, mungkin untuk mengawali podcast kita kali ini kita bisa membahas hal-hal umumnya saja ya dulu, Bu. Dalam posisi politik sendiri di Indonesia, sebenarnya posisi strategis, seberapa strategis sih posisi perempuan itu di perpolitikan Indonesia, Bu? Jadi secara kuantitatif kita lihat perempuan itu misalnya dari data pemilih 2025 kemarin itu 50,9%. Nah itu tentu tidak hanya kita baca secara data kuantitatif, bahwa peran perempuan itu banyak yang bisa dilakukan gitu dengan jumlah pemilih yang melebihi laki-laki gitu. Dan itu bukan hanya data kuantitatif secara demografis gitu. Nah tapi secara kualitas gitu ya, kita lihat persentase keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik pemerintahan, nah misalnya di DPR gitu ya, DPRD itu lebih sedikit dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki. Nah ini faktanya. Iya. Nah tapi apa yang bisa dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu bisa sebagai madrasah utama dalam pendidikan politik di keluarga, misalnya dengan kita melakukan sosialisasi politik kepada keluarga terdekat, atau misalnya di komunitas tertentu gitu. Jadi sesungguhnya banyak peran yang bisa dimainkan oleh perempuan gitu ya, bagaimana mereka aktif dalam politik, karena sesungguhnya politik itu bukan hanya untuk laki-laki gitu. Walaupun ada affirmative action misalnya, keterwakilan perempuan itu ada tindakan-tindakan afirmatif. Nah itu bukan berarti bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu, bahwa tindakan affirmative action itu bukan menandakan bahwa perempuan tidak berdaya dalam dunia politik, walaupun sering orang mengidentifikasi bahwa politik itu adalah laki-laki atau dunia laki-laki, tapi sesungguhnya tidak, karena membangun pendidikan politik itu mulai dari keluarga gitu, dan perempuan di situ lebih bisa melakukan perannya dibandingkan misalnya yang laki-laki, karena madrasah pertama kata orang itu adalah ibu. Nah jadi mulai pendidikan politik itu di tingkat keluarga yang paling rendah begitu. Ya, menarik sekali ya, Bu, seperti yang kalau saya kutip dari perkataan Ibu tadi tentang madrasah pertama itu di keluarga gitu kan. Apalagi kalau kita lihat peran ibu itu kan di keluarga itu seperti core-nya ya, Bu, gitu kan. Bagaimana seorang ibu tuh bisa menanamkan nilai-nilai di situ, di keluarga itu. Nah, mungkin kita bisa menguliknya lebih jauh, Bu, bagaimana seorang ibu dan perempuan bisa menanamkan nilai-nilai anti politik uang tersebut sedari dini kepada anaknya gitu, Bu.
Iya, misalnya di keluarga, peran yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk misalnya memberikan pendidikan politik itu supaya nanti misalnya anak-anak kita atau keluarga-keluarga kita tidak tergiur dengan politik uang itu. Nah, tentu pertama itu dari diskusi di keluarga gitu. Bagaimana, apa kriteria misalnya kita memilih seorang pemimpin itu. Nah, tentu di situ dia. Jadi ada pendidikan politiknya di situ. Jadi misalnya kita harus memberikan pengetahuan literasi politik itu mulai dari keluarga menurut saya. Ketika kita ajak anak-anak kita berdiskusi, kita harus memberikan pemahaman bahwa money politik itu akan bermain gitu ya dalam setiap kita lihat pada kenyataan begitu ya, pada setiap event-event demokrasi gitu ya. Nah, tapi kita harus memberikan juga edukasi politiknya bahwa itu akan berdampak panjang ketika kita memilih pemimpin itu mengharapkan sesuatu imbalan gitu. Nah, efeknya pasti untuk kita juga. Jadi memulainya dari situ, bahwa memilih pemimpin itu kita tidak melihat bahwa pemimpin itu yang kita pilih itu dia bisa memberikan sesuatu kepada kita gitu. Jadi tidak ada barter, kita memberikan suara kemudian orang tuh membayar sesuatu atau memberikan sesuatu kepada kita. Nah, itu perlu pemahaman itu kita berikan di keluarga atau di komunitas-komunitas kita gitu. Nah, artinya memilih pemimpin itu pilihlah karena misalnya ada track record gitu ya, ada nilai-nilai integritas pada pemimpin itu. Nah, itu perlu diberikan pemahaman itu mulai dari keluarga, kemudian keluarga-keluarga di luar keluarga inti kita, kemudian komunitas-komunitas kita, itu menurut saya sangat penting di situ. Memulainya dari situ gitu. Jadi ada pendidikan politik itu, jangan pula misalnya kita menganggap politik itu kotor sehingga kemudian kita tidak perlu membicarakan di arena domestik kita. Sesungguhnya itu yang perlu mulai dari keluarga itu. Jadi basis pertahanan terhadap politik uang tuh mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga ya. Mulai dari keluarga. Jadi di nanti saat keluarga itu ketika dia kuat, dia akan menjadi agen untuk yang lainnya gitu. Jadi agen sosialisasi politiknya akan berpindah dari keluarga menjadi teman gitu ya, menjadi tetangga gitu ya, kemudian lingkungan bermain, nah sampailah kepada lingkungan pekerjaan. Dia akan menjadi seperti bola salju dia. Tapi duduk dulu di basic keluarganya ini gitu. Begitu pandangan saya. Ya, jadi mungkin pembicaraan tentang politik ini mungkin bisa dimulai dari meja makan ya Bu, di kehidupan sehari-hari ketika seorang anak bertemu dengan ibu dan ayahnya gitu. Jadi masuknya itu bukan terpaksa ya Bu, pendidikan politiknya, namun dari hal-hal kecil dan sehari-hari gitu ya Bu. Jadi akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai tersebut kepada seorang anak sedari dini ya Bu gitu. Iya, karena pendidikan politik itu kan sepanjang hayat ya. Iya. Artinya tidak kita diktomi misalnya mahasiswa ilmu politik baru belajar politik, nggak begitu. Iya. Jadi mulai dari saya nggak tahu ya, misalnya karena saya misalnya dosen di ilmu politik, anak-anak saya memang saya ajar untuk berdiskusi politik, walaupun kadang-kadang dia bilang apa nih politik ini gitu ya, kok nggak enak belajarnya gitu. Tapi kita harus tanamkan juga bahwa aktivitas kita dalam kita misalnya di sekolah atau di lingkup pekerjaan itu tidak terlepas dari aktivitas politik. Misal di sekolah kita masuk ke OSIS. Nah, bagaimana misalnya kita membuat program kerja. Nah, itu kan aktivitas politik sebenarnya, dan itu memang harus kita ajarkan dari awal. Kemudian apalagi misalnya memang ketika nanti ada keluarga yang minat ke politik, nah kita harus memberikan rel landasan yang benar bahwa seperti apa harusnya berpolitik yang punya integritas misalnya. Walaupun kadang-kala juga ini ya kita lihat miris juga gitu ya, banyak juga orang yang tahu politik, tahu hukum, kemudian juga ketika sudah menjabat dia keluar juga dari situ ya. Tapi udah, pendidikan itu memang penting kita lakukan secara terus menerus, berulang-ulang, dan itu panjang, tidak instan ya. Jadi memulai pendidikan memulai literasi politik itu ya ada sosialisasi politik dari awal gitu ya. Kemudian nanti sosialisasi politik itu ada nanti agen sosialisasi ketika kita sudah berhasil di tingkat keluarga inti, nanti
dia akan menjadi bola salju, menjadi agen untuk yang lain gitu. Kemudian dari pendidikan politik, nah itu akan panjang dia. Jadi memang membangun kesadaran itu memang dari kecil gitu. Kecil dini ya, Bu. Ya, dari kecil misalnya budaya bertanggung jawab untuk anak, budaya antri itu adalah budaya yang harus kita bawakan nanti ketika masuk dalam dunia kerja, dunia politik, dunia pemerintahan gitu ya, yang begitu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Itu menurut saya menjadi poin apa yang harus dilakukan oleh perempuan di keluarga. Ya, mungkin tadi seperti yang Ibu bilang, misalnya peran seorang ibu, peran seorang perempuan itu berawal dari guru pertama di keluarga inti, lalu akhirnya menjadi seorang agen gitu kan, Bu. Apakah sangat mungkin seorang perempuan itu menjadi agen perubahan untuk memutus mata rantai perpolitikan yang kotor dan penuh dengan politik uang ini, Bu? Kalau kita bicara mungkin saja. Semua orang berperan untuk memutus rantai itu, tidak hanya perempuan sesungguhnya. Semua warga negara gitu ya, dia harus memutus rantai politik uang itu. Tidak kita melihat gendernya sesungguhnya gitu ya. Semua orang juga bertanggung jawab untuk memutus itu. Nah, cuma karena misalnya jumlah pemilih kita lebih banyak perempuan, tentu dia strategis ini untuk bagaimana perempuan menjadi agen untuk memutus persoalan politik uang. Walaupun sampai pemilu kemarin tuh tidak bisa juga kita putus gitu ya, karena beberapa temuan juga politik uang ini terlihat ya, walaupun nggak bisa dibuktikan tapi dia ada gitu ya. Jadi kan itu yang susahnya. Nah, jadi memang ketahanan keluarga dari perempuan ya menjadi penting untuk itu. Karena misalnya kata orang kan begini ya, di rumah tangga itu ibu, istri gitu ya, itu bisa menggerakkan anak, suami gitu ya. Jadi ketika ibu atau istri ini bilang tidak boleh menerima sesuatu imbalan tertentu kalau kita memberikan suara ke TPS misalnya, itu akan didengar oleh suami atau anak-anak gitu. Nah, itu perlu komunikasi yang begitu dalam keluarga ya. Jadi memang ya intinya memang ada pendidikan dari usia dini untuk bagaimana mencegah anti politik uang. Nah, misalnya kita bisa bawa juga ke ranah yang lebih emosional, misalnya ranah-ranah agama, nilai-nilai agama misalnya kan misalnya politik uang itu akan berimbas pada efek panjangnya itu kan nanti ada korupsi misalnya, karena kan misalnya para elit yang berkompetisi itu banyak, kemudian mereka mengeluarkan banyak dana untuk dalam tanda kutip memberikan politik uang untuk menarik suara. Tentu mereka ketika duduk juga akan mereka pikirkan bagaimana membalikan modal gitu ya. Bukan kos politik kan memang harus mereka keluarkan, tapi ini misalnya misalnya untuk menarik pemilih, memberikan suaranya, diberikan imbalan tertentu. Nah, nanti ketika mereka duduk ya mereka akan ganti lagi gitu, cari lagi untuk menutupi dana yang mereka sudah keluarkan gitu. Nah, kita larikan misalnya konteksnya lebih emosional ke agama misalnya, kan korupsi itu artinya kan mengambil yang bukan hak kita. Nah, dalam ajaran agama kan nggak boleh sama dengan maling, curi ya. Atau kita masuk ke ranah konteks Pancasila juga kan ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai agama gitu. Konteks budaya pun salah. Ya, itu gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita dalil gitu ya, maksudnya landasan yang bisa kita anjurkan untuk bagaimana kita menolak politik uang nih, terutama dalam pemilu gitu ya, atau pilkada, karena efeknya akan sangat panjang ya. Kalau salah kita memilih pemimpin, atau kalau memilih pemimpin itu karena duitnya banyak gitu ya, ya kita akan merasakan dampaknya 5 tahun gitu. Jadi nggak bisa, oh ini kemarin Bapak janjinya begini, kok pas saat kampanye janjinya begini, tapi pas udah duduk kok nggak ada gitu kan. Kita nggak bisa tuntut mereka, para pejabat tuh ketika duduk itu panjang ya, walaupun kita bisa tuntut kan dia panjang prosesnya. Jadi memang kita harus, sebelum kita memilih, nah itu kita harus pikirkan dulu. Maka misalnya dulu sebelum pemilu 2025 itu Februari itu saya sampaikan di kelas-kelas ke mahasiswa, mumpung ini belum kita suara kita masih seksi nih, dikejar-kejar oleh calon ini, kalian pikirkan betul itu siapa yang mau dipilih. Jangan memilih karena alasan-alasan yang tidak rasional. Ya, alasan-alasan karenanya ganteng, karenanya ini gitu ya. Atau
kalau orang Minang sana gitu. Karena sana kita satu suku sana gitu. dari kawan kita Iya. dengan begitu, itu saya bilang betul di mahasiswa. Setiap pertemuan di kelas saya sampaikan begitu, kalian lihat track recordnya, rekam jejak. Di mana cara melihat rekam jejak itu? Sekarang kan semua terbuka, Iya. bisa cari sampai di mana saja. Jejak digital tuh Jejak digital gampang tuh gitu ya. gampang kita dapatkan sekarang. Nah, misalnya kalau sudah pernah ada persoalan hukum, persoalan etika, menurut saya itu di skip saja untuk dipilih. Nah, itu selalu ditekankan di berbagai di kelas-kelas kuliah, di kegiatan-kegiatan pengabdian di departemen juga disampaikan begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan mengambil peran itu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang pendidikan politik ya Bu. Mungkin Ibu sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen ilmu politik bahkan itu ya Bu, apakah menurut Ibu masih pendidikan politik ini masih bisa ditingkatkan lagi? Mungkin di level memang di pendidikan formal gitu Bu, tidak hanya seperti di pendidikan yang unit keluarga yang dilakukan oleh seorang ibu, tapi memang seperti di sekolah dasar sampai kuliah itu, apakah masih bisa ditingkatkan lagi gitu Bu? Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa pendidikan politik itu panjang dia. Jadi dia memang tidak akan langsung berdampaknya. Misalnya kita sampaikan di kelas hari ini, belum tentu besok akan dilakukan oleh orang. Tapi ketika pesan yang kita sampaikan itu berulang dan terus menerus, kemudian disampaikan oleh banyak orang, nah itu yang saya bilang dia seperti efek buah salju dia. Lama-lama orang akan paham bagaimana bahaya politik uang. Kemudian mereka merasa kalau kita lakukan ini nanti akan ada tindakan-tindakan melanggar hukum, misalnya ada merugikan keuangan negara. Nah, membangun kesadaran itu memang tidak sebentar gitu. Dan pendidikan formal itu bisa salah satu tempat untuk menjadi sosialisasi politik itu, tapi bukan yang menjadi satu-satunya. Nah, saya bilang tadi ada di keluarga, ada di teman bermain, di kantor gitu ya, di kampus gitu. Nah, tapi intinya bahwa ketika pesan yang kita sampaikan itu terus berulang dan dilakukan oleh banyak orang, saya pikir itu akan berdampak gitu ya. Walaupun dampaknya mungkin tidak jangka pendek gitu ya, mungkin akan lama membangun kesadaran itu, tapi dengan kondisi yang kita rasakan, misalnya kan kita lihat sekarang ini misalnya banyak pejabat-pejabat yang OTT misalnya ya. Nah, itu kalau generasi muda sekarang harusnya melek dia. Kenapa ini kok banyak pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah OTT, apa masalahnya gitu. Nah, salah satunya adalah karena politik uang tadi gitu ya. Ketika mau jadi calon gubernur, calon bupati gitu ya, calon wali negara itu kepala desa itu, mereka banyak mengeluarkan dana untuk dalam kutip membeli suara gitu ya kepada pemilih ya. Ujung-ujungnya mereka akan cari kekayaan untuk membalikan itu. Nah, itu kan salah satu dampak dari politik uang. Jadi politik uang itu bukan hanya kita lihat, kita berikan suara, kemudian kita berikan suara kepada orang yang kemudian memberikan sesuatu kepada kita. Jadi bukan hanya simpel itu dia. Jadi efeknya akan justru lebih panjang itu, efek dari politik uang itu. Nah, salah satu yang paling terlihat hari ini adalah korupsi. Itu paling menonjol gitu. Dan kita itu kan indeks persepsi korupsinya lumayan rendah ya. Menjadi peringkat negara dari TII itu 115, jadi negara dengan di dunia itu 115 negara, nomor 115 dengan indeks persepsi korupsinya 37. Itu menandakan bahwa memang ada sesuatu hal yang salah gitu. Salah satu penyebab korupsi itu ya ada karena ada politik uang tadi. Nah, itu juga ada kan, kita lihat artikel-artikel jurnal-jurnal yang bicara itu bahwa salah satu penyebab korupsi itu adalah politik uang. Nah, itu tentu pendidikan itu yang perlu kita berikan secara berulang-ulang. Ya Bu, dengan segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan politik uang ini, kenyataannya sampai sekarang ini masih terjadi ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa tantangan terbesar kita untuk menghentikan budaya politik uang ini Bu? Tantangan terbesar itulah membangun kesepahaman bahwa gitu ya, politik uang itu adalah suatu tindakan yang salah gitu.
jangan dianggap itu sebagai suatu hal yang wajar gitu. Nah, kenapa politik uang terjadi pada saat sekarang ini? Karena semua orang, hampir semua orang gitu, walaupun ada yang konsisten menolak, tapi kita lihat di beberapa lapisan masyarakat justru ketika ada calon datang berkampanye tidak menjanjikan sesuatu malah tidak dipilih gitu. Artinya kalau tidak ada politik uang, calonnya tidak kepilih gitu. Nah, sehingga kemudian apa? Orang membenarkan perilaku ini gitu. Jadi pragmatis saja. Ya, kamu mau dikasih suara, kasihlah kami dulu sesuatu. Padahal yang ditukar itu enggak juga banyak gitu. Masa suara kita hanya mau ditukar dengan duit 50.000 gitu ya, dengan satu lapik telur gitu ya. Kan begitu tuh terlalu rendah gitu untuk ukuran ini. Padahal kita akan merasakan dampak itu dalam 5 tahun kepemimpinan periode itu. Jadi yang membuat itu menjadi masih bertahan sampai sekarang ya salah satunya kita menganggap politik uang itu suatu hal yang wajar. Ya. Sudah diwajarkan ya? Iya, itu wajar saja gitu. Jadi dan justru bahkan aneh. Diharapkan ya, kadang-kadang ya. Iya, dan justru aneh kalau misalnya orang datang berkampanye terus dia tidak memberikan apa-apa. Tidak memberikan sesuatu. Dipertanyakan oleh masyarakat. Itu. Ini serius apa enggak jadi caleg nih? Gitu. Ini serius tak jadi mau jadi kepala daerah nih? Kok ada bawa sesuatu ke sini ya? Justru begitu gitu. Jadi itu yang harus kita bangun, itu kesadaran itu. Dan itu tidak hanya pada lapisan masyarakat yang misalnya kelas ekonomi ke bawah, kelas pendidikan yang ekonominya lumayan juga begitu ya. Kita lihat di daerah-daerah juga begitu gitu ya. Saat kampanye orang juga menyodorkan banyak hal kepada calon ini supaya calonnya ngasih sesuatu gitu. Jadi ada barter gitu. Iya, ada barter. Nah, jadi ada barter, ditambah lagi misalnya memang politik uang itu memang susah juga membuktikannya gitu ya. Misalnya kalau ada masyarakat mengadukan gitu, melaporkan ke Bawaslu kan juga harus mengadukan. Sangat sulit untuk membuktikan itu secara hukum. Barang buktinya apa gitu ya. Kemudian juga prosesnya juga panjang dan itu akan merepotkan orang. Sehingga apa yang terjadi, masyarakat kalaupun dia tahu ini ada terjadi praktek uang, dia punya bukti, lebih seringnya diam saja. Itu bukan urusan kita gitu. Ya, Bawaslu aja enggak tahu apa gitu, enggak merespon gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, jadi panjang. Apalagi misalnya politik uang itu terjadi di saat-saat mau pemilihan gitu ya, di masa-masa tenang dan gitu dibungkusnya rapi sekarang. Dan dibungkusnya rapi, dan tidak hanya sekarang tuh tidak hanya ini ya, tidak hanya kasih duit, kasih sembako kan, bukan itu juga. Bagaimana transaksi elektronik misalnya, chip gitu ya, memberikan pemilih-pemilih Gen Z dikasih top up elektronik, begitu, apa GoPay apa gitu ya, itu kan susah juga mendeteksi yang begitu. Jadi modus orang untuk memberikan politik uang itu, imbalan atau barter itu semakin canggih gitu. Dan itu harus dibarengi oleh penegak hukum gitu. Jadi modus-modus apa, mereka juga harus antisipasi seperti apa pengawasannya gitu. Jadi kalau dulu tuh orang ngasih duit itu nampak pakai amplop, kalau sekarang nggak perlu lagi gitu ya. Misalnya dia top up apalah ya, kripto mungkin atau apa gitu, yang macam-macam gitu ya modusnya, dan itu semakin berkembang dan semakin susah untuk membuktikannya. Jadi itu dia. Jadi orang menganggap itu suatu hal yang wajar ya, sehingga semua orang menikmati saja, calon dengan yang memilih menikmati saja gitu. Jadi seperti barter saja. Mumpung ini ada peluang kan gitu ke masyarakat ya, nanti jadi pemimpin ya, kayaknya ada kita lagi gitu ya. Baik sekarang aja diambil duitnya 100-200 kan nanti dapat, kan begitu, aji mumpung juga gitu. Iya benar. Jadi malah diharapkan juga, kapan lagi pemilu nih? Nanti caleg kasih ke kita lagi. Ada juga yang begitu ya. Di samping itu membuktikan politik uang kan juga susah, tidak segampang yang terlihat karena gitu ya. Sekarang politik uang itu tidak hanya uang berbentuk uang gitu ya Bu. Mungkin juga Bawaslu bisa harus kembangkan juga mengidentifikasi model politik uang, kemudian perlu juga diantisipasi seperti apa penanganannya, pengawasannya seperti apa. Kalau misalnya tidak uang, kalau misal transaksi elektronik, kalau misal transfer PT itu transfer duit itu bisa, tapi chip gitu ya. Atau yang itu Bu, yang menyewakan bus pariwisata, banyak tuh Bu. Iya juga begitu
ya. Untuk Jadi, jalan-jalan gitu. jalan, walaupun juga nanti ada pembenar dan segala macam. Iya. Gitu ya. Jadi memang agak susah dia Iya. membuktikan ini politik uang, kemudian kita memberikan sanksi. Nah itu dia susah. Yang kita tahu itu adalah ini terjadi politik uang, tapi membuktikannya susah. Gitu. Akhirnya apa ya? Terjadi begitu. Iya. Gitu ya. Nah, syukur kalau masyarakatnya berprinsip gini. Ambilnya semuanya dulu, nanti kita pilih terserah. Iya. Itu beda lagi dia kan. Ini masyarakat nggak begitu. Nah, Mungkin siapa yang di ngasih Minang uang? bisa itu Nah, di Minang. untuk pemilih-pemilih tertentu Iya. gitu ya. Nah, segmentasi tertentu mungkin bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya siapa yang ngasih duit itu yang dipilih Iya. dia gitu ya. Tapi di bilik suara beda lagi gitu Tapi kan. kalau siapa yang ngasih duit semuanya diterima, tapi nanti siapa yang akan saya pilih hanya saya dan Allah yang tahu. Iya. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Nah, tapi kan sekarang juga ada temuan-temuan begitu ya. Saya baca juga walaupun misalnya peserta itu nggak boleh memoto ya, tapi kadang-kadang kan juga ada ketemu juga di foto. Saya sudah memilih si A, di foto dikirimkannya kan tim sesnya gitu. Iya. Kita baca-baca berita juga ketemu, tapi pembuktian juga nggak tahu alam ya yang begitu itu. Jadi semakin canggih aja orang tuh model atau praktek politik uang itu. Jadi semakin canggih ya kita harus misalnya ya Bawaslu ya harus semakin canggih juga Iya. mendeteksi itu gitu ya, karena kan pengawasan itu ya di Bawaslu ya. Iya. Ya begitu maksud saya. Ya mungkin Bu, dengan seperti pelanggaran-pelanggaran yang makin canggih ini, mungkin yang bisa kita harapkan itu mungkin generasi muda ya Bu, yang bisa bergerak untuk mencegah hal itu. Seperti kata Ibu sendiri, mahasiswa-mahasiswa Ibu yang Ibu kasih pengertian kalau untuk memilih seorang pemimpin itu harus berdasarkan kriteria-kriteria yang berintegritas dan benar-benar jujur ya Bu. Bagaimana Ibu melihat yang generasi muda yang sekarang cenderung apatis atau ya tidak peduli atau merasa itu bukan urusan dia gitu Bu? Ya itu juga tantangan tersendiri itu untuk kan kita lihat bahwa Gen Z gitu ya, Iya, Gen Z. atau sebentar lagi Gen Alpha lagi Iya. jadi pemilih gitu ya. Kan mereka juga tak peduli dengan hal yang begitu. Banyak juga kita lihat di bacaan-bacaan gitu ya bahwa para Gen Z ini ya banyak yang apatis dengan politik juga ada gitu ya. Nggak peduli juga ada karena mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Sejauh dia tidak menyentuh kepentingan pribadi dia, Iya. oke saja itu. Tapi jangan salah juga bahwa di Nepal itu yang menggulingkan Iya benar. Itu presidennya adalah Gen Z. Gen Z. Nah, mungkin hal-hal yang begitu perlu kita tanamkan juga, dan itulah menurut saya itu fungsi di lembaga-lembaga pendidikan formal gitu ya, untuk membangkitkan semangat para Gen Z ya. Kalau di kampus kita oke, kalau di politik ya, Iya. kalau di politik menurut saya oke untuk diskusi-diskusi begitu. Kadang-kala saya juga dengan kawan-kawan juga seperti memprovokasi mahasiswa ya untuk kalian kok diam saja udah begini kok nggak ada kontrolnya dari mahasiswa nih gitu ya. Jadi ada begitu juga, tapi kan tidak semuanya dapat begitu gitu ya. Tidak semua juga misalnya akademisi itu akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang begitu. Itu memang terbatas juga dia gitu. Misalnya mungkin beda ya, kayak dosen di fakultas yang tidak ada persinggungan dengan sosial politik, hukum gitu ya, kayak teknik, mungkin mereka tidak akan memberikan hal-hal yang begitu gitu ya. Nah kalau kebetulan sih dosen di politik gitu ya, jadi memang berdebat itu adalah seputaran demokrasi, hak asasi manusia, tentang lingkungan gitu ya, pendidikan politik. Nah itu yang kita ajarkan terus ke mahasiswa. Nah tapi kan itu yang saya bilang, ketika satu agen itu berhasil kita dalam pendidikan politiknya gitu ya, misalnya mahasiswa kita taruh dalam kelas itu ada 50 orang, berhasil saja 20% misalnya yang betul-betul jadi agen militan dalam pendidikan politik itu, dia akan bisa mempengaruhi sekitarnya, mempengaruhi orang lain gitu. Jadi yang kita harapkan gitu. Jadi ketika satu kelas mahasiswa politik itu berhasil gitu ya, dia akan mempengaruhi banyak orang. Jadi ibaratnya dia seperti membangun jaringan gitu ya. Ketika kita pendidikan politik kita berhasil, kita berharap dia menjadi agen. Nah kemudian
yang agen dari dia itu juga menjadi agen gitu ya. Jadi seperti multi level marketing. Iya, betul. Kita harapkan begitu. Jadi semua orang nanti masing-masing sudah sadar gitu ya, karena agennya berhasil gitu. Nah, tapi kita juga tidak berharap ini ya, maksudnya satu kelas itu kan menjadi agen politik, agen pendidikan politik, nggak juga gitu. Tapi kita berharap ada lah yang militen, yang kemudian keluar dari kampus itu dia memberikan pendidikan politik yang benar gitu ya kepada lingkungan pekerjaannya gitu. Nah, nanti dia akan, kawannya itu juga akan menjadikan kawan yang lain untuk bagaimana berpolitik yang penuh integritas itu. Nah, kita berharapnya begitu. Tapi itu kan panjang dia prosesnya, tidak instan. Tidak instan. Maka sesungguhnya membangun karakter itu memang dari dini. Kembali lagi ke keluarga tadi ya, Bu. Dari dini gitu, dari anak-anak kecil usia sekolah, usia prasekolah itu ya diajarkan untuk bertanggung jawab saja. Seperti misalnya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita tidak lagi mengerjakan, kita harus bertanggung jawab. Nah, itu kan ada akuntabel gitu ya, kalau kita bawakan ke governance-nya kan pertanggungjawaban gitu. Jadi kecil tuh kita mulai, ini loh tanggung jawab kita. Kemudian juga misalnya kita harus mematuhi aturan gitu ya, nggak boleh melanggar aturan yang sudah disepakati. Kalau ada kesalahan tuh kan ada sanksi. Nah, kalau misalnya kita ada melakukan kesalahan, kita harus menerima konsekuensi dari situ. Hal-hal yang begitu kan mulai dari usia dini ya, pendidikan usia dini. Nah, kita lihat kan misalnya di sekolah-sekolah SD apa gitu ya, sampai SMP, SMA, itu kan ada misal pendidikan kewarganegaraan atau misal Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, saya lihat itu kan anak saya juga masih ada yang kecil kan. Saya lihat itu semuanya ada di situ. Bagaimana bertanggung jawab, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sila 1 sampai 5 gitu ya. Itu diulang juga itu di perguruan tinggi kan juga ada mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan juga ada. Maka menurut saya salah satu kenapa di setiap perguruan tinggi, jenjang pendidikan tinggi itu mau dia D1, D3, D4, S1 gitu ya. Kemudian teknik, kedokteran kan ada Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ada mata kuliah wajib. Nah, itu salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai etika itu gitu ya. Karena bicaranya adalah bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu. Bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, itu ada di ini. Itu salah satunya mungkin. Atau misalnya beberapa perguruan tinggi ada mata kuliah integritas anti korupsi. Itu juga ada. Misalnya di politik itu ada nilai mata kuliah integritas anti korupsi namanya. Kemudian saya semester kemarin saya mengajar juga di Baitur Rahmah juga ada anti korupsi dan integritas. Jadi di beberapa perguruan tinggi saya lihat ada mata kuliah yang memang khusus ya, bicara tentang anti korupsi gitu. Nah, ya salah satunya kita bicara money politik di situ, di dalam bagaimana kita berbudaya anti korupsi itu salah satunya adalah kita tidak menerima politik uang gitu. Nah, ada itu di beberapa perguruan tinggi. Jadi bagus ya progres setidaknya di pendidikan formal ini sepertinya sudah ada ya. Nah, tinggal sekarang kan implementasinya ketika kita sudah dapat gitu. Pengetahuan begitu, bagaimana pengamalannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kadang-kala kan ketika dunia kampus itu kan tidak seindah ketika sudah bekerja ya. Banyak yang nilai-nilai kita pelajari di kampus itu ternyata tidak sesimpel itu ketika kita masuk di dunia kerja. Banyak misalnya yang bertentangan dengan hati nurani ketemu ya di dunia kerja gitu ya. Yang misalnya saya ajarkan jujur gitu ya, kan nilai-nilai integritas itu ada kejujuran, ada keadilan gitu ya, ada misalnya tanggung jawab gitu ya, adil gitu. Nah, itu kan kadang-kadang di dunia kerja juga banyak yang ini ya. Nilai-nilai integritas tuh ada 9 misalnya diajarkan begitu ya. Nah, tapi kemudian ada juga yang bertanya karena ada mahasiswa itu yang sudah bekerja misalnya, Bu, di dunia kerja susah Bu untuk jujur gitu ya. Nah, justru kalau kita jujur nggak ada teman kita Bu gitu. Nah, itu juga akan ketemu begitu ya. Bertentangan dengan hati nurani, kita tidak mau mengerjakan, tapi kalau kita tidak kerjakan, atasan kita juga ketika di sekelilingnya sudah membenarkan hal tersebut. Nah, jadi susah juga dia ketika di sekeliling kita itu membenarkan politik uang, kita yang melawan sendiri gitu ya, justru tidak
mendapat tempat. Iya. Nah, kan jujur itu mahal gitu. Apalagi kalau dia baru ya Bu, masuk ke situ suaranya pasti tidak dapat dengar. Ya itu ya begitu. Jadi kita baru masuk dunia kerja, ada yang mengatakan begitu, bagaimana mau jujur Bu gitu ya. Karena kalau kita tidak kerjakan nanti ini penilaian kinerja kita nggak dibuat baik sama atasan gitu. Itu kan pilihan itu, pilihan kan? Ya benar. Nah, itu susah loh memilih begitu. Kita mau jujur, konsekuensinya misalnya bisa jadi kita keluar dari pekerjaan itu, sementara kan lapangan pekerjaan susah gitu ya. Nah itu kan dilematis ya gitu. Nah tapi kalau kita dapat orang yang memang idealisme, militan untuk jadi agen itu ya, hal-hal begitu mungkin akan ada konsekuensi, mereka akan terima gitu ya. Nah yang begitu itu kan tidak banyak gitu ya. Apalagi misalnya di dunia kerja yang bersinggungan dengan dengan memang banyak praktek-praktek politik uang itu terjadi gitu ya. Mungkin kalau di dunia kampus itu kurang gitu ya. Tapi bagaimana dengan di luar gitu ya, itu juga. Jadi sesungguhnya memang pendidikan politik itu harus berulang ya. Ketika lemah semangat kita ya kita harus ulang lagi gitu. Kayak kita upgrade lagi gitu ya. Begitu ya. Jadi ya memang itu dia akan panjang ini. Prosesnya panjang dan itu mungkin akan lama, tapi kita berharap memang politik uang ini ya setiap pemilu itu adalah penurunannya gitu ya. Misalnya data Bawaslu kalau pemilu 2025 kemarin sekian kasus politik uang, nanti 2030 turun. Nah, kan bisa kita lihat secara kuantitatif ini turun. Nah, ada enggak pengaruh karena misalnya ada pendidikan politik di Bawaslu, ada podcast misalnya, kan bisa begitu dia. Bisa begitu kita buat analisisnya gitu. Ya semoga saja ya Bu, dengan segala upaya kita dari Ibu sebagai akademisi, dari kita sebagai lembaga Bawaslu, semoga saja progres dalam menghentikan budaya politik uang ini akan terasa di pemilu selanjutnya gitu ya Bu. Nah mungkin untuk menutup podcast dan obrolan kita pada siang hari ini, mungkin apakah ada harapan-harapan tertentu Ibu pada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat terkait dengan menolak politik uang ini, Bu? Oke. Nah, yang paling penting itu adalah kita harus berani menolak politik uang. Mau kita perempuan, laki-laki gitu ya, tidak memandang gender, karena sesungguhnya politik uang itu akan berdampak panjang pada kehidupan kita 5 tahun gitu. Kalau kita salah milih pemimpin ya kita nikmati bersama-sama 5 tahun gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita jangan salah memilih pemimpin? Menurut saya jangan pilih pemimpin yang kemudian menjanjikan atau memberikan sesuatu sebagai imbalan kita memberikan suara itu. Nah, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, dalam memilih pemimpin itu menurut saya memang harus kita lacak betul track recordnya, rekam jejaknya, kemudian juga kinerjanya. Kalau misalnya sudah pernah menjabat, tentu kita bisa lihat kinerjanya. Apakah ada perubahan atau tidak gitu ya. Itu perlu menurut saya. Rekam jejak itu banyak yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya sudah ada dalam tanda kutip noda ya, yang kemudian pada calon itu gitu ya, ada pada calon itu, menurut saya itu di skip saja ya. Nah kemudian kalau dia petahana atau udah pernah menjabat atau punya jabatan tertentu, ya kita lihat kinerjanya selama menjabat itu seperti apa. Itu bisa jadi ukuran. Nah tapi kemudian ketika itu kita sudah lakukan gitu ya, terjadi juga praktek politik uang misalnya, nah kita tentu tidak boleh pesimis untuk itu, bahwa pendidikan ini adalah pendidikan politik itu adalah sepanjang hayat. Artinya kita akan ulang-ulang juga gitu ya. Kita akan berikan pesan lagi kepada mahasiswa gitu ya. Kita akan berperan lagi dalam rumah tangga gitu ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pendidik juga gitu ya, sebagai madrasah pertama di keluarga. Nah mudah-mudahan kita memang berharap bahwa ada perubahan dalam praktek politik uang pada pemilu mendatang. Itu harapannya. Ya harapan kita semua ya, Bu. Harapan kita bersama. Ya mungkin terima kasih banyak ya Bu atas kehadirannya, atas pengetahuannya, atas insight-nya kepada kita semua. Semoga dengan obrolan santai kita terkait
peran perempuan terkait anti politik uang dan kepemiluan pada siang hari ini dapat menambah wawasan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mungkin kita bisa mengakhirinya dengan sama-sama itu Bu, mengucapkan slogan dari Bawaslu. Bersama rakyat awasi Pemilu. pemilu, Ya. bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita ulang lagi Bu, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya baik, terima kasih atas segala kesempatannya. Saya Intan Stefani, sampai jumpa pada podcast Ruang Publik Bawaslu Sumbar selanjutnya.